Dan kita panggil Ustadz kita yang paling ganteng malam hari ini yaitu Kang Zainur Rosyid. Nah, monggo. Tepuk tangan dong. Ayo, bisa bahasanya kondisi. Kok kilinganku konsiliasi. Oh, moderator siapa? Dalam, oh iya moderatornya seisane rak di. Siapa? Kak Rizka. Rizka. Moderator cantik, Masya Allah. Langsung kebanting aku. Oh, Rizka toh? Nggih. Harapmu kono. Jenengan mriko Kang. Nah, senengane nak wong wedok-wedok nyedak-nyedak. Seneng omah apa wis bosen? Oke, malam hari ini dulur kita ngaji, kita prolognya 20 nanti ada pemaparan dari Kang Zainur Rosyid 20 menit, lanjut tanya jawab. Silakan yang bertanya monggo sesuai tema, karena tema malam hari ini adalah dengan judul Rekonsiliasi singkong dan jagung. singkong dan jagung. Bagaimana nanti tafsirnya dari Ustadz sendiri, tapi kita dengarkan prolog seorang wanita cantik dan salehah. Siapa dia? Si bintangnya timur. Mbak Rizka. Monggo Riz. Assalamualaikum semua, malam ini kita nongkrong tobatnya temanya rekonsiliasi singkong dan jagung. Kira-kira apa sih artinya? Aku jelasin dikit ya. Jadi anak jagung apa anak singkong? Dua-duanya sama-sama sumber pangan, sama-sama menyenangkan, sama-sama ditanam di lahan. Beda pilihan bukan soal persoalan, tapi hidup juga karena memilih. Yang penting kesehatan, kerukunan, dan keharmonisan. Lingkungan tetap harus dipertahankan, bukan? Nongkrong Tobat malam ini temanya rekonsiliasi singkong dan jagung bersama Ustadz Dr. Zainur Rosyid. Dokter apa Dan- dokter? Dokter itu. Dokter. Tadi panggilnya dokter. Kita ulangi. Iya. Bersama Ustadz Dr. Zainur Rosyid. Benar? Dan akan dipandu oleh MC Telat Kondang Kang Duryanto. Juga saya Rizka sebagai moderator malam hari ini. Juga ada pengisi musik kita hari ini dari Rasi Timur. Ayunda Radi sebut. Krik, 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 krik. Tepuk tangan dong semuanya, yuk. Monggo. Mungkin Ustadz bisa dipersilahkan mulai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya. Saya pangkling ini, ya, kita pikir lantainya saja ternyata memang atasnya ya. Jadi kalau membangun itu memang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Bangun dari bawah ke atas itu ya. Oke. Ya, bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Mas, saya berdiri ya. Saya suka berdiri dan mungkin sedulur juga suka ya. Khususnya sebelah sini pasti senang kalau saya berdiri atau teman-teman lebih kelihatan ya. Ini melanjutkan yang rekon tadi itu ya. Oke. Ya, malam ini sesungguhnya tema yang di mana-mana saya sedang menghindari karena agak nyerempet-nyerempet. Ya, di lokasi KKN ya saya menghindari itu ya, dan tapi di sini itu suruh nyerempet-nyerempet ya Mbak ya. Tidak apa-apa, memang masanya ya. Ini ada yang masih di bawah umur untuk nyoblos? Belum puber ya, belum boleh nyoblos. Nah, cobloslah pada tempat yang tepat. Jadi iya, karena kalau tepat itu enak itu. Tapi saya tidak ingin mempolitisasi hadis Nabi bahwa yang paling tempat itu khairul umuri
ausatuha gitu, itu enggak. Ya, bahwa sebaik-baik tempat itu yang tengah itu tidak. tidak ada hubungannya. Ya, jenengan mau pilih kanan kiri gitu, asal dia pas panggonanya itu boleh, enak gitu ya. Kalau atas kena ya tetap boleh, bawah kena boleh gitu. Tengah-tengah ya terserah Anda gitu ya. Jadi malam ini kita membahas sesuatu yang enak-enak saja ya kan. Karena mungkin sebentar lagi ada yang sudah mau mati dan seterusnya. Atau lebih panjang umur ya kan. Karena memang rahasia mati di situ. Kadang saya mikir ini kok orang baik gitu. Tapi terus mati. Ya mungkin Allah nggak ridho kalau dia lebih lama akan lebih banyak dosanya gitu. Nah kalau teman-teman pengen disayangi Allah, ya kan, mawas diri kira-kira kok kayaknya banyak maksiat, supaya lalu doanya ya Allah jangan panjangkan saya dalam maksiat, ya maka matikanlah segera kan gitu ya. Tapi insya Allah ini kan kita memperpanjang semua ya, kita kontrak ulang, terutama saya ini usia kedua ya, 45 tahun. Baik. Ya, jadi kalau kita berbincang nih, tadi disebutkan tentang ketela dan jagung, ya, salah satu pilihan untuk mbak-mbak ya, pilihlah laki-laki yang memang dia suka bercocok tanam. Karena tanaman aja diurus apalagi. Dan biasanya suka cocok tanam itu dia ya dalam bahasa Quran itu fa'tu harsakum anasyitum. Oh, keren kan? Datangi ladangmu semaumu. Mau dhuwur bawah semaumu gitu. Ya. Nek guri piye? Ranto. Guri ranto. Faktu harsakum anasyitum. Artinya apa? Alam ini oleh Allah itu disediakan, insya Allah cukup kok. Gitu. Untuk melayani seluruh umat manusia. Dari dulu zaman Adam sampai nanti kiamat. Ada yang mau berdoa? Panjang umur ada? Doanya panjang umur? Ya? Oke? Sampai ketemu kiamat? Mikir ya, karena kiamah itu berat ya. Tapi insya Allah alam ini cukup dan manusia ini memang dipilih untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah itu kalau di term kajian keagamaan ada dua. Khalifatu fil ard itu dia menjadi orang yang imaratul lil ardi, dia menjadi pemelihara alam. Memelihara alam ini. Jadi kalau manusia dia sudah merusak, berarti dia tidak layak untuk jadi khalifah. Hutan itu untuk siapa? Manusia. Tapi hutan tebanglah dengan baik. Kalau kemudian illegal logging dan lain sebagainya, nggak tahu kalau kemudian dibabat untuk jagung dan seterusnya itu saya nggak tahu. Ya, ini kan karena judulnya jagung gitu Mbak. Atau kemudian ditanami ketela dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ya saya doakan teman-teman semuanya, sedulur semuanya, insya Allah nanti mudah-mudahan entah tahun depan, tahun ini atau tahun setelahnya bisa ke tanah suci. Amin ya. Ya, nahnu nazuru ila haramain. Mudah-mudahan sedulur semuanya nanti bisa merasakan bagaimana kemudian tanah suci itu. Yaitu di Madinah ataupun di Mekah. Keduanya sama. Apa itu? Tidak hanya pasir tapi batu keras. Gunung kanan kiri semua. Kalau kemudian kita tanamin kayak apa? Susahnya amit-amit. Jadi kalau teman-teman nanti pulang dari sana, lalu pulang ke rumah, tidak ingin punya taman, itu rugi. Kenapa? Karena biaya maintaining di Indonesia sangat rahis, murah sekali. Jagung, tioncalke aslinya untuk makanan burung dara. Tumbuh kan? Dan teman-teman yang haji umroh itu biasanya bawa jagung tuh, untuk ke tanah suci. Terus ngapain? Dikasih burung dara. Supaya nanti dipanggil lagi ke sana. Entah panggilan kedua mati atau hidup kan persoalan lain. Tapi banyak juga sekarang yang kemudian ingin mati di Mekah. Kan? Padahal setelah 4 tahun dikeduk lagi dan lalu tidak jelas. Kecuali yang mayatnya masih utuh.
Dan salah satunya adalah Mbah Maimun Zubair. Saya ke sana itu makamnya masih tetap. Wakila karena mayatnya ketika 4 tahun dikeduk masih utuh. Jadi kita ini mau jadi mayat atau apapun, sampai di alam kubur, belatung pun nggak mau. Ya, nah salah satunya kalau teman-teman tadi Mbak siapa yang bacain Qurannya? Nah, asik tuh. Kalau bisa ba'da subuh baca tabarok tuh. Ya, karena kalau ada di sini tabarak yang di dalam kubur, orang enggak mau menyentuh. Enggak mau menyentuh. Kenapa? Karena tabarak nanti akan minta syafaat. Ya Allah, akankah engkau makan yang ada di dalamnya adalah Al-Qur'an. Ya, jadi sisa-sisa sambil dodolan dan sebagainya, kalau bisa tambahannya itu. Oke, mangga silakan duduk. Lanjut ya. Ya. Nah, yang kedua, kenapa kemudian menjadi penting apapun pilihan kita itu? Ya, kita punya oleh Rasul itu hati. Hati ini yang kemudian teman-teman bisa untuk menjadi pancaran. Makanya awal pertanyaan itu apa sih yang disebut dengan kebaikan? Kebaikan itu adalah sesuatu kalau kemudian secara kebeningan kalbu kita akan lakukan, kita itu enggak nyaman. Ya Mas Wi ya. Pernah melakukan keburukan? Pernah. Enak enggak itu? Oh enak, nyolong enak. Ya, coba bayangkan, jenengan ini kebetulan ada teman kemarin baru nikah dan sekarang di Malang katanya. Antara yang malam pertama dia halal sama yang melakukan di bawah pohon gedang, aman mana? Pohon gedang apa jagung, Mbak? Oh jagung katanya. Ya, di Taman Gedung. Ya, itu kan gak enak. Dulu waktu saya ngajar di Pati, itu ada yang ramban, randu itu. Dia naik ke atas tinggi, di bawah itu ada yang kresek-kresek gitu. Naudzubillah masih pakai seragam sekolah itu. Iya. Jarene wong siji tapi ternyata wong loro. Tapi ini penting untuk saya sampaikan. Persoalan mau tela mau jagung persoalan lain. Tapi bahwa kemudian adik-adik kita ini juga memang sekarang tinggi nih. Itu. Enggak tahu kemarin diekspos dari mana. Di tanah kelahiran saya yang di Pati itu sekarang mulai banyak itu perceraian juga. Tapi ini bukan persoalan ekonomi. Karena pasca pandemi kemarin gadget ini menjadi mainan setiap hari. Bahkan ada anak yang kemudian bapaknya udah meninggal, ibunya merantau. Terus dikasih handphone. Kakeknya nemenin atas nama kasih sayang, akhirnya dia tiap hari pegang handphone. Teman-temannya diajak itu nonton yang enggak waktunya nonton rekonsiliasi tadi. Itu kan urung lenceng tapi dipaksa. Kan repot. Nah, kemarin waktu KKN lagi ada pulang anak SMP. Perempuan. Lakinya SMK kelas 1. Dadi. Maka saya heran itu kalau ini sedulur-sedulur yang sudah konon katanya kuliah, ya sudah kerja, masuk kalami anak SMP, jajal lo dadi, wong sing wis pelatihan, dijajal pun malam Jumat, 5 tahun ora dadi. Salah milih bolongan apa piye? Nyoblos sih. Kemarin teman saya yang agak ini usia 30 nikah itu, terus gimana Ustadz supaya sespleng? Ya itu ada ilmunya gitu ya, masa subur dan sebagainya ada pelatihannya gitu. Tapi prinsipnya adalah nyoblos itu menjadi penentu ke depan. Ya, kehidupan kita bermula dari coblos mencoblos ya. Mbak nyatet apa Mbak? Oh. Gambar lingkaran nih.
Ya, oke. Yang kedua, ya, alam ini tidak akan cukup untuk melayani satu orang yang serakah. Tapi insya Allah cukup tuh. Apakah keberkahan itu ada? Ada. Gitu. Maka teman-teman yang biasa makan begini, kan sering lupa tuh. Ya, nah saya sudah uji coba, ternyata memang makanan yang didoakan dan kemudian kita juga, saya coba ke anak-anak itu jauh lebih kecerdasan, ketaatannya ketika kemudian orang tuanya turut di dalam mendoakan ini. Bukan ikut cawe-cawe ya, bukan, tapi ikut mendoakan. Ya, salah judulnya singkong amang tela. Tapi ini saya praktekin, teman. Syukur ya, apa? Saya selalu meneguhkan anak itu suci. Anak itu suci. Jadi siapa yang membuat tidak suci adalah orang tuanya secara biologis dan orang tuanya secara sosiologis. Kenapa kemudian saya katakan ada anak yang sosiologis? Karena salah satu hadis Nabi itu doa yang dikabul diantaranya, amal jariah itu diantaranya adalah anak yang soleh. Sekarang kalau Allah mentakdirkan seseorang dia sudah menikah 17 tahun, 20 tahun tidak punya anak. Adil enggak hadis itu? Enggak kan? Maka dia bisa mengangkat anak yang kemudian mendoakan ini. Atau dia kemudian sampai meninggal enggak punya anak yang mendoakan, maka dia punya anak sosiologis. Anak sosiologis itu siapa? Ya muridnya, santrinya, dan seterusnya. Ya, termasuk barangkali ini salah satu teman-teman kalau mau meraktekin itu mulai sekarang kalau agak susah ya kuliah atau susah usaha itu cari anak-anak yatim. Adopsi kalau tidak mampu dialihkan ke kontrakan rumah kita, teman-teman yang datang. Misalnya Mas Dwi nih anak yatim, ya kan? Sudah 2 tahun tidak sekolah. Kita datang, Dek, kamu sekolah tetap sama ayahmu, ya karena ibumu sudah tidak ada, biaya sekolahmu tak tanggung. Mulai dari semester 1, semester 3, biasanya nanti netesnya di akhir-akhir semester. Dilalah dapat beasiswa, dilalah dosen pembimbingnya gampang, tidak ngileran gitu, kileran ya. Terus dilalah pas KKN ketemu jodohnya ya, api gitu. Ya, ini kan karena hari-hari ini lagi KKN nih. Tadi saya agak capek baru dari Demak situ. Pada kumpul tuh UIN, UNES, Unisula, pada KKN dicebarin itu. Nah, dan sekarang udah pendek-pendek. Enggak seperti dulu 2 bulan, akhirnya kan dapat orang desa dan seterusnya. Ya, itu catatan yang kedua. Harmonisasi yang kedua, ya, dulur semuanya. Kenapa kemudian kesucian, kalau kemudian kita milih, tidak ada yang kemudian mengalahkan ketika kita berbincang tentang alam semesta, tentang ini. Maka Allah sudah ciptakan kita nomor 1, kebeningan kolbu. Ya. Jadi kalau kemudian kita ini mau menjadi orang yang merawat, tentu dari batin. Nanti nyampe rumah, teman-teman bisa coba beli tanaman 2. Yang satu siramin, baru datang, kemudian disebulin, akan beda. Yang dulu pernah saya kisahkan, saya punya pohon nangka, sudah saya tebang karena direhab, itu udah 10 tahun. Dulu pemil awal itu tidak pernah berbuah. Akhirnya apa? Pohon nangka itu setiap saya habis tahajud, saya siram Mas. Habis itu kemudian 1 gang, itu mesti dapat nangkanya, karena buahnya lebat sekali. Sampai sekarang tetangga akhirnya nggak dapat nangka lagi karena udah ditebang. Mana Pak nangkanya itu? Itu pohon. Dia dari kedalaman kolbu, apalagi kemudian tanaman yang berupa anak manusia. Jadi kalau kemudian tanaman itu biar tumbuh dengan bagus, 1 biasanya dia dari bibit yang bagus. Bibit itu adalah ini, pemegang rekonsiliasi. Lalu tanaman ini harsakum itu ladang-ladangnya. Jadi kalau ini kemudian ibarat kata adalah tempatnya lahan yang tidak subur, kita tanemin tetap nanti daunnya keluar kuning. Ya kan? Kita kasih urea dan seterusnya itu pupuk yang sekarang juga
agak sulit gitu. Ya, jadi dia akan tumbuh. Tapi kalau kemudian di dalam konteks kita melihat tanaman itu, saya sejak kecil memang kebetulan petani, baru setelah itu aliyah ke pesantren, orang tua sudah setelah sarjana nggak mau nyuruh ngirim ya ke sawah itu. Padahal ya kita nunggu. Ya, sekarang kebagian sawahnya, tapi digarap orang lain. Ini lumayan alhamdulillah. Ya, tapi saya ingin mengatakan begitu. Termasuk ini ada amalannya, mengingat tanaman tadi. Sekaligus ya. Jadi Yai dulu itu pernah bilang gini, Nang, kalau kemudian kamu punya tanaman, apakah itu jagung, ketela atau kemudian padi, kalau ngasih pupuk, jangan hanya yang kuning, tapi seluruhnya kasih tipis-tipis. Jadi ini menariknya ladang ya, yang sini saja yang kuning, maka tidak hanya ini yang kuning, tapi kemudian seluruhnya, tapi yang sini dikasih porsi lebih. Nah itu lalu muncul beliau ngaji ijazah kalau teman-teman mengamalin. Jadi kalau kemudian ngakunya pengusaha, mau usaha atau maunya kuliah kok agak ini, baca Asmaul Husna qubailis subhi wa ba'da tahajud. Paham ya? Apa itu? Asmaul Husna. Kapan dibaca? Sebelum subuh, setelah tahajud. Tapi bukan berhenti di situ. Yai Amjad dulu pernah bilang waktu ini, Asmaul Husnanya itu jangan sekali, 3 kali. Beliau pengalaman itu dan sekarang mengajarkan, saya ingin meneliti, saya sudah matur beliau itu, bagaimana relasi Asmaul Husna dengan kesuksesan orang yang mendawamkan. Asik ya? Asik. Menurut teliti, teman-teman kalau dawam dengan Yasin, apa relasinya dengan kesuksesan? Termasuk tadi, ini kan gede-gede nih. Tadi pagi saya ngasih seminar tapi anak-anak SD. Sewenang, SD kan mesti sini kantong duit-duit. 1.000, 2.000, 3.000 semua. Apa yang ingin saya katakan adalah, Yai Amjad itu mengatakan ini, Asmaul Husna 3 kali. Supaya powerful. Ya, tadi ngorea, ketela, singkong yang kuning itu kasih lebih. Nah nanti kalau kemudian ini punya anak, kalau anaknya yang bedudul tanda petik itu, anak yang ketiga, dia yang dikasih porsi lebih. Di orea, di pupuknya itu lebih. Kasih perhatian, kalau yang lain dibacain Alam Nasroh, ya 3 kali, dia 7 kali. Ya Allah nang, Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizraka allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza. Nah itu 7 kali. Nah engko nek ndek bojo, bojone angel dikandani. Rogo. Ya. Ya masih. Wong wedok kandhane angel, rogo. Lam Nasroh. Loh, ya ngopo? Mocone awakmu. Loh kok nanggung ya? Nisan. Enggak, itu persoalan. Tapi itu jitu. Saya dapatkan ijazah ini untuk siapa coba? Untuk anak-anak kecil SD yang lagi ngapalin Quran di Kudus. Keren tuh. Ya, sekarang kembang lagi di Gembong bawah Muria itu. Ada SD itu, satu kampung yang ngapalin Quran 200. Yang ngajarin tuh, anak-anaknya rame tuh. Ada sekitar 2.000 santri anak-anak MI itu. Ya. Nah itu ngobatin di saat yang lain itu tadi itu. Karena kan kalau di pondok nggak boleh bawa handphone kan? Selesai, nggak boleh bawa TV. Nggak boleh bawa TV, nggak ada TV. Apalagi yang pesantren Quran. Ya, kalau yang lain ini tadi yang nonton tuh, akhirnya tadi ibunya ngirimin pulsa terus, ya itu tadi terjadi. Ya, walaupun udah diblokir kan tetap bisa. Lalu catatan yang ketiga. Tadi nyampe mana Mbak? Apa tuh? Oke. Ya. Indonesia itu sudah sangat subur. Jadi kalau kemudian maaf yang dulu pernah saya singgung nggak tahu di sini atau di Australia itu yang makmurnya kayak amit-amit itu. Makmur saya katakan karena orang nganggurnya Australia itu dikasih subsidi sebesar beasiswa kita student magister ataupun doktor.
Kami-kami yang S2, S3 itu per bulan, every month itu hampir 20 juta. Atau senilai saat itu $2.000. Per 2 minggu dikasih $1.000. Senilai berapa? Kuliahnya itu udah free. Dan sebesar itulah subsidi orang nganggurnya di sana. Jadi makmur. Jarang pencurian. Tapi di kita nyuri ketela untuk mengganjal perutnya. Dihukum enggak tuh? Dihukum. Nyolong pitik untuk mengganjal perutnya, dihukum enggak tuh? Makanya kadang itu pikiran-pikiran yang ini, wis sekalian jikok miliaran, dihukum setahun kan lumayan. Babuk enggak itu? Untung kan? Untung ASN gajinya piro? Setahun. Maaf, di-delete ya, ini online. Ya kadang soalnya saya ngisi di pajak, maaf ya. Sama di Kanwil Bea Cukai. Ya, tapi ini fakta kita ini. Dan saya pernah ketika itu diberhentikan sama polisi. Kenapa? Saya lagi adaptasi, SIM-nya memang diakui. Tapi begitu ini disemprit, prit, gitu, suruh niup itu. Kenapa? Karena saya adaptasi belok kanan kiri masih belum lancar. Karena jalannya juga belum hafal. Dikirain oleh polisi itu apa tuh? Saya ini ngedrak. Tapi model sana kan tidak lalu nyetop dari depan. Ya kan? Polisinya kan nggak langsung kayak kejar-kejaran kayak kita ya. Koboi, kejar sampai pelosok-pelosok gitu. Enggak, sana modelnya begitu lampu hidup berarti kita harus berhenti. Itu betul hidup. Saya, oh ya kayaknya di film-film itu harus berhenti. Berhenti kita. Saya datangin suruh niup itu. Terus ditanya, where are you from? Indonesia. Oh, are you Indonesia? Oh. Ternyata very clean. Dan memang kita nggak ngetrak apa-apa. Terus ditanya, what is your address? That's my house. Atau kemudian apartemen kita di depan. Oh ya berarti dia tidak mabuk. Itu kalau kemudian kita nawarin, yuk kita ngopi. Sama polisi malah dipenjara. Karena mereka sudah makmur. Kenapa kemudian nyuri jagung ketela kita dihukum? Kalau saya ditanya secara perspektif hukum Islam halal. Kenapa? Karena misalnya Mas Dwi dia di hutan jati sini lalu enggak ada yang bisa dimakan. Makan tokek enggak? Makan boyo. Makan boyo entuk orang. Pangan boyo sampean. Kayaknya potensi untuk dimakan boyo. Ya. Dalihnya sangat jelas. Ad-darurah tubihul mahdurat. Tapi aja tinggu terus ya. Aja tinggu terus. Darurat kata Ustaz itu boleh. Aku nyekel awakmu ya darurat. Sidik-sidik darurat. Ya. Jadi makan ketela curian kalau dia untuk mengganjal itu boleh. Permasalahannya adalah tadi biasanya terus dihukum atau nyolongnya banyak. Jadi kalau di hutan sini lalu adanya maaf misalnya ular gitu ya, kan nggak boleh dimakan tuh. Tapi karena dia lapar kalau nggak ada dimakan itu mati, boleh itu. Dulu ada yang nanya tuh teman dulu sih kan, mahasiswa Mapalaska di puncak gunung Wadum ya Ustaz. Nek ndak pelukan mati. Oh. Terus piye kuwi mbok karepmu arep jawab, Pak. Kok ora dikira-kira ya to. Ya, tapi ini penting. Fi halatid darurah di kita itu ada seperti itu. Yang kelima, ya, kita ini terlalu kaya negeri kita. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maaf saya keluarkan Qur'annya dikit. Jadi kita ini udah diberontakin, dikomplain. Sebagaimana sekarang di mana-mana lagi komplain. Tadi Kang Dur tentang bola, tentang petisi, tentang perceraian. Ini petisi yang ramai. Ya, saya karena memang ya saya sendiri nangis. Kenapa? Tidak bisa berbuat banyak. Selain doa, kemarin yang saya katakan begini. Ustaz terus gimana ini? Piye ya? Saya itu ya bukan siapa-siapa. Tapi karena bukan siapa-siapa, kayaknya kok
Saya bayangin itu kayak kita ada di bawah Ka'bah itu. Lalu ya kayak Abdul Muthalib. Kakek Nabi siapa? Abdul Thalib atau Abdul Muthalib? Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Kakeknya. Kalau pamannya Nabi? Paman Nabi siapa? Abu. Kalau kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek. Abu Thalib karena sama Thalibnya. Abdul Muthalib. Nah, kakeknya itu nggak berdaya apa-apa. Kenapa? Karena pasukannya Abraham tinggi sekali. Wajahnya besar-besar dan seterusnya. Lalu turunlah ayat itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Saya bayangin ini hari seperti Gaza. Ya. Seperti Indonesia yang kita kayak enggak berdaya gitu. Ya bisa jadi Allah yang nanti nurunkan. Tapi apakah bentuknya ababil atau enggak saya enggak tahu. Karena ini hari yang saya lihat dari radar ke atas, kalau kita ke atas itu. Indonesia saat ini yang bisa diharapkan. Karena kita ini insya Allah ya penyokong Quran di dunia. Masjid kita sudah hampir 1 juta. Ya, jadi kalau teman-teman di Ka'bah itu azan kan gak pernah berhenti di belahan dunia ini. Ya. Nah, Indonesia ini luar biasa. Kayak tadi itu, Kudus, di Bermi, Pati itu titiknya makin banyak. Tapi ya saat yang sama kita punya bahaya laten yang ini. Handphone. Ya. Ini belum narkoba. Ya. Korupsi. Kenapa kemudian korupsi menjadi luar biasa? Ya karena Indonesia sumber daya alamnya besar. Itu. Saya kembali ke Indonesia, buang sampah sembarangan. Ya maksudnya enggak terlalu takut. Kenapa? Karena enggak ada yang melaporkan. Tapi kalau saya lagi driving di sana, itu mau buang sampah mesti wedi. Karena apa? Karena dendanya tinggi. Subuh-subuh itu saya keluar mau kerja ke kampus, nabrak burung. Ternyata burungnya memang sudah sakit di tengah jalan. Itu aja saya takut dengan CCTV karena enggak boleh bunuh hewan sembarangan. Ya, burung-burung di depan rumah, di belakang, burung bagus-bagus warnanya, ya kakak tua, kakak muda, banyak itu. Tapi enggak ada yang ngambil, ngapain? Mereka bisa hidup berkeliaran. Sini burung emprit, ini wis nang jero kurungan nih. Aku kadang ya heran, ya rapopo. Yang kedua ya Mbak, cari pilih laki-laki diantaranya yang suka miara hewan. Dia penyayang tuh. Dirinya saja belum mandi dia udah mandiin burung. Burungnya dia, bukan burungnya tetangga. Kadang katanya heran itu, nyuci motor mobil. Itu kok sebelum subuh atau subuh dulu nyuci motor mobil tapi dia belum subuhan. Aneh itu. Kita sebagai muslim ya, aneh enggak tuh? Aneh, aneh. Makanya jangan kalau ngelus-ngelus motor, mobil itu kalau bisa jangan di depan istri. Dia akan jealous. Motor itu dilus-lus terus, aku jarang dilus gitu. Ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa dulu tradisi sahabat kalau dia lalu telat jamaah, yang membuat telatnya jamaah itu dikasihkan orang. Saya kalau handphonean, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih handphonean, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saya ke masjid telat, itu handphonenya disedekain orang. Ya, kalau jadi takmir masjid, ada ringtone di masjid bunyi, HP-nya disedekain. Jadi pada enggak ke masjid. Artinya apa? Para sahabat kalau kemudian dia naik kuda begitu telat, sudah. Akhirnya kudanya disedekain. Kita ninggalin sholat aja kayaknya biasa aja. Maka salah satu kalau kemudian kita tadi mau jadi khalifah yang menanam dengan baik dan tanaman akan baik, ya sudah.
nomor satu mesti harus dijaga kolbunya. Dan orang-orang yang mampu menjaga itu biasanya dia punya taraf sujud yang bagus. Seberapa kemudian menjadi orang-orang yang istiqomah, saya ingin mengatakan begini, ada beberapa anak yang saya teliti. Kebiasaan yang sekarang ini itu dimulai dari kapan? Awalnya SD, Mas. SD, kapan tuh? SD itu kan usia 7. Maka Rasul katakan tarbiyah itu. Jadi mau anak kita kayak apa, dari ibu yang apa, ya harus dididik dari usia 7. Sekarang putra saya yang SMA, sudah ngapalin 20 juz. Pulang ke rumah, kebiasaan lama masih tetap. Naruh anduk sembarangan, bukan menjelekan putra saya, tapi saya meneliti di situ. Dan ini saya konekkan dengan yang sudah dewasa-dewasa itu. Naruh anduk habis mandi, itu kalau nggak biasa sembarangan. Jadi ada orang pegatan, itu gara-gara anduk. Kebuka, nutup, buka. Mosok ta Kang? Mosok ta? Mbah, burung pengalaman toh Kang Dur. Urung tahu. Anduke tangga. Ya, lalu naruh apa lagi tuh? Kunci itu. Bisa tengkar. Nah, sekarang karena waktunya sangat singkat ya. Saya membayangkan tadi itu. Kita ini sudah diciptakan jadi jagung atau ketela itu sama. Sama-sama tanaman. Enggak usah ngiri. Tetapi bagaimana rasa ini yang kemudian menjadi lebih bagus. Jagung bisa kemudian diolesin untuk menjadi ketela. Tapi basicnya tetap tidak bisa. Maka dia harus dari olah. Ini kemudian menjadi refleksi. Mbak-mbak nanti atau mas ya. Kalau kemudian mau ini. Mulai dari kapan? Kalau pendidikan mulai dari rahim telat. Ada yang lebih basic lagi. Kapan? Ketika tadi ngincer. Itu sudah di sini. Jadi kalau istrinya dulu sudah babak belur. Pengalaman saya menjadi konselor 15 tahun. Biasanya susah rezekinya. Anak pertama lahir sebelum kemudian mereka akad. Susah sekali. Gajinya 7 juta, 10 juta. Tapi selalu minus tuh. The end of the month. Income-nya selalu low. Kenapa? Karena keberkahannya dicabut. Terus gimana Ustaz? Itu udah nikah. Ya sudah, anak nggak salah. Jadi kalau nanti ada yang ngadopsi anak, ya udah anak itu nggak salah. Yang salah perilaku orang tuanya. Kalau kita punya sahabat, punya teman, juga jangan disalahin. Oh kamu anak haram. Bukan, dia anak suci. Yang haram perilaku orang tuanya. Disuruh ke KUA kok malah ke bawah pohon jati. Usak-usak dewe. Nyoba ya dadi gumon. Saya pernah ngantar istri waktu hamil pertama itu ke bidan. Itu, Pak jenengan kok kasih obat penguat. Apa penguat? Bukan saya yang obat kuat, bukan. Tapi kandungan tadi itu. Itu alhamdulillah bed rest 2 bulan itu istri waktu hamil awal. Tapi alhamdulillah ini anak yang pertama. Tapi ini ada bidan itu udah nangani 3 orang. Ini loh Pak, ini itu udah dipakai untuk main tenis, gulung-gulung di lantai. Ya enggak gugur-gugur. Supaya anak ini gugur. Karena bukan yang dikehendaki. Bukan dari laki-laki yang dia kehendaki. Dan kalau saya ditanya, boleh enggak aborsi untuk dari hasil pemerkosaan? Untuk orang. Boleh. Untuk kebaikan anaknya. Tapi nunggu nanti sebelum 4 bulan. Jadi jangan sampai lebih dari 4 bulan. Kenapa? Karena begitu 4 bulan human right itu basically sudah menetap. Karena wanufikha fi ruh itu 4 bulan. Jadi sudah ada mulai ruhnya. Nah ini ada ilmunya lagi. Suami-suami ini nanti kalau mau minta sama istrinya, jangan terlalu gaya yang lama. Begitu istri hamil awal-awal, jangan kasar. Kalau perlu jarang aja dulu. Karena dia masih sensitif. Kalau saya bayangkan ini rahimnya, ini sperma yang bandel tadi itu, kan dia yang pemenang tuh, yang jadi, itu belum menetap. Ya, mau dia dari sperma singkong ataupun jagung, tetap dia belum nempel. Maka suami harus ready gitu. Dia karena belum nempel. Nanti setelah 4 bulan, dia lalu itu yang jadi pusat. Jadi apa? Sudah nempel. Dia nyantol di rahim. Jadi mbak-mbak kalau 4 bulan nanti ya, ini bukan pranikah, mau kasurnya kehujanan biarin, jangan diangkat. Begitu nanti pendarahan, walaupun 1 itu nanti biasanya akan berakibat cacat terhadap anak yang akan lahir. Ya, itu. Maka suami ready itu.
Ya. Oke. Jadi ketika kemudian tadi pilihan anak itu ini, usahakan jangan disentuh. Sentuhnya kapan? Setelah nik halal. Ya kalau pandang-pandang dikit-dikit lah. Ya, taruh oke lah. Ya, tapi kalau ditanya Ustadz, taruh batasnya kapan? Seberapa cepat Anda akan nikah itu indikatornya. Oh, taruh mau nikah kapan? Tahun depan. Terus sekarang taruh. Lah taruh setahun ini. Wis mek-mekan kabeh piye. Babak belur wis nyicil barang nyicil tangane sikile wae. Ya kan dicicil ini ya, cicil. Tapi kalau sudah kadungnya sudah taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya termasuk teman-teman maaf ya yang tidak hanya berzina di apa. Supaya apa? Karena saya bayangin begini, gambaran anak kita yaitu kita sendiri sekarang. Jadi kalau anak kita mau unggul, ya kita harus unggul gitu. Kalau lakinya kurang unggul, cari perempuan yang unggul. Tapi mana perempuan yang mau unggul? Ya, jagung nek bosok, biasanya ya kumpulannya bosok. Sini bosok. Tapi kalau kemudian ketelanya yang bagus, biasanya akan dikumpulin. Saya termasuk part time di Ozi itu sortir kentang. Dan yang premium itu warnanya ungu. Dan kemudian disebarkan ke seluruh state di Australia, ada Perth, Melbourne, dan seterusnya. Premium dia mahal sekali. Yang ini yang bosok-bosok kecampuran. Jadi kalau kemudian kita mau unggul, ya kita harus memang unggul. Dan mau unggul, mau tidak mau harus merawat. Jadi kalau kemudian saya lihat paman saya, ya Allah, ini anaknya 6, kuliah semua. Tapi dia mengajar di madrasah, nggak pernah mau menerima gaji dari madrasah. Kenapa? Karena ladang sebelah itu kena hama, sawahnya enggak. Kenapa bisa begitu? Karena beliau habis ngajarin, itu kemudian ke sawah. Keliling sawah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam. Hama itu enggak muncul. Itu dijawatin. Jadi nanti kalau mau beli rumah, toko, oh itu toko kayaknya ada hantu. Lah kenapa kemudian takut sama hantu? Bacain ayat kursi, al-ikhlas. Lalu jam 1 malam di situ sholat. Seli sunnata taubili wal hajah lillahi ta'ala. Allah. Ruko. Allah. Wih. Belakang ono ireng-irengi. Ireng-irengi bayangannya kita itu. Maka kalau mau sholat yang di tempat gitu, mepetin tembok. Oh, aman. Dan pintunya buka. Jangan ditutup, lampu semua hidupin. Begitu ada hitam, lari teman-teman. Boleh, enggak apa-apa. Dari mana analognya? Sholat ada ular, boleh nggak dibatalin? Ularnya jauh kok. Boleh, karena sesuatu yang membahayakan. Ya, jadi kalau ada ini gitu. Dan ini nanti teman-teman salah satu cara beli tempat yang murah, cari tempat-tempat yang dinilai serem. Nah, termasuk yang kira-kira itu. Nanti ada caranya. Di antaranya itu. Nah, kita punya potensi itu. Tapi kayaknya Kang Dur sudah mulai ke sini, jadi saya harus sudah ini dulu gitu ya Kang Dur ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang tela dan jagung. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Tepuk tangan dong. Cerita jagung lan telo kuwi nyenengke Kang. Bagi kami, bagi saya yang orang dusun, musim kaya ngene iki enak banget bakar telo, apa meneh gosong. Camilane telo gosong bakaran karo ngudut gula klopo plus ngunjuke teh tawar panas. Jadi pas banget. Tapi malam hari ini yang disampaikan beliau bener-bener nak memang awake dhewe bakal ngerti saka sangkan paraning dumadi ya dadi orang yang baik untuk diri sendiri agar nanti punya turunan ingkang sae Kang. Sebelum kita lanjut untuk tanya jawab dan Kang Rosid menyampaikan materi, satu tembang dari suami jenengan nggih. Udah sah belum? Ya udah malam hari langsung kita sahkan. Amin. Aku seneng wet jendrik jung ini tanda. Oke, Rasi Bintang Barat. Wah, noise gede banget.